Halo, assalamualaikum. Kalau brand ini rilis produk baru, saya selalu senang. Sekali lagi, bukan karena bunyi namanya sama dengan nama depan saya, melainkan karena Irfan ini bagi saya udah jadi brand earphone yang sangat mendang-mending banget. Iya, dia suka ngasih fitur atau spek melimpah di level harga yang sangat kompetitif. Salah satu contoh konkretnya, sampai saat ini saya masih keep Irfan Free Pro 3 buat di tas ya. Karena kalau saya jual lagi secondnya, itu sulit lagi loh cari gantinya yang selengkap itu di kisaran harga yang setara. Anyway, yang kali ini saya bahas adalah Irfan Air 2. Yang lagi-lagi bawa seabrek fitur yang gak banyak disediakan pesaingnya di harga Rp599.000 saja. FYI, yang ini tidak punya ANC dan transparency mode ya, please catat. Seri Air itu artinya punya form factor bertangkai dan Air 2 ini fittingnya in-ear dengan looks dari earbudsnya yang asli kece pisan di mata saya. Panduan warna hitam glossy dan silver matte-nya itu pas aja gitu ya. Sedikit banyak ini mengingatkan saya sama Free Pro 3. Sementara case-nya hitam matte dan tetap punya kapabilitas untuk menerima wireless charging. Dan kalau sudah bahas fitur, biasanya udah susah ngerem. Jadi ayolah kita bikin daftarnya sekalian. Dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dengan kodek LDAC, ESC, dan SBC. Kemudian punya 10 mm Wool Composite Dynamic Driver dan total punya 4 mikrofon buat ENC pas calling. Playtime-nya diklaim 9 plus 31 jam dengan waterproof rating IPX7. Yang satu ini sudah support aplikasi Irfan Audio dan juga ada gaming mode dengan klaim latency serendah 55 milisecond saja. Nah, lanjut ke hasil pengujian. Bass shaker test berhasil dilalui dengan aman, walau kerasa sedikit goyang ya karena powernya besar. Virtualisasi 8 arah akurat, soundstage juga cukup luas, kerasa jarak antara front dan surround dengan jelas. Jadi buat gaming terasa hidup dan arahnya juga pas. Nah, untuk delay saat gaming PUBG Mobile di kodek LDAC ternyata tebal. Ekor langkah bisa 4 langkah, mendarat, memukul, semua gerakan juga kerasa ada jedanya hingga suara terdengar. Lalu saya nyalakan gaming mode di kode LDAC ini rasanya nggak signifikan ya. Mungkin sedikit turun saja, ekor langkahnya masih di 3 langkah. Lalu saya coba matikan LDAC di kodek ESC tanpa gaming mode. Nah, ini kurang lebih hasilnya setara dengan waktu pakai LDAC tapi gaming mode aktif. Nah, begitu pakai ESC plus gaming mode menjala juga, baru nih sinkron suara-suaranya, ekor langkah juga tersisa 2 langkah saja. Buat nonton video sih aman ya, sudah on point, gak kerasa telat suaranya ini. Sementara mikrofonnya agak gaung, suara seperti sedikit mengambang, dan efek suara robot kentara banget. Maklum efek kompresi mungkin ya. Namun, peredaman noise bekerja dengan baik meski agak mengubah karakter suara yang direkam jadi lebih mendem. Gain sangat cukup, detail mungkin agak ngepas ya seiring karakter suaranya yang tadi itu tuh agak-agak kurang bulat kayak gini. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dan mikrofonnya Irfan Air 2 ya. Silakan bandingkan suaranya saat ini Dengan suara dari kamera saya yang mungkin noise-nya lebih kentara. karena memang suaranya saya ganggu dengan sebuah video cafe noise di sebelah kiri dan kipas angin di sebelah kanan saya ya. Habis ini saya akan berhenti bicara dulu. Gimana? Pas saya berhenti bicara apakah noise-nya ikutan mereda juga? Lalu siap-siap karena habis ini saya akan pause videonya, kemudian kipasnya juga saya matikan. Pelan-pelan, pelan-pelan kasih waktu dulu. Gimana sekarang? Apakah audionya makin bulat, makin jernih, makin detail, dan kepake nggak segini ya mikrofonnya buat komunikasi? Komen ya, bagus atau enggak mikrofonnya buat level harga ya sekitar 500 sampai 600 ribuan. Oke, untuk karakter suara yang ini rasanya di-tune lebih warm dan powerful. Bassnya deep, nonjok, punch-nya itu kerasa banget powernya, bulat meski tidak terlalu empuk, rapi jali, boomnya juga hadir tipis-tipis, nendang banget ke tengah telinga. Dan vokal punya tone yang masih balance, natural, tidak ada gaung berlebih di sektor ini, bening dengan pitch yang sedikit di bawah imbang. Overall masih sangat enjoyable dan juga bagus. Dan treble-nya open, cukup airy, namun spark-nya terasa agak menusuk ke telinga ya. Power dari bass-nya tidak bisa ditahan untuk mendistorsi sektor ini di beberapa lagu akustik yang saya uji. Sekali 3 uang di genre keroncong semi koplo pun penilaian ini tetap bertahan ternyata.
Oke, dari hasil pengujian dan penilaian saya, sepertinya Irfan R2 ini bakal cocok buat tech enthusiast yang concern banget soal fitur dan spek. Karena ingat ya, sudah ada LDAC, bisa wireless charging, dan tak lupa dual device connection yang bisa di-manage dari aplikasi Irfan Audio. Kalau di smartphone kamu, LDAC-nya belum aktif, masuk juga ke aplikasi ini, dan di pengaturan kamu nyalakan LDAC-nya ya. Kodek ini bisa aktif bareng dual device connection di TWS ini, namun ternyata tidak disarankan. Ya, alasannya mungkin rebutan bandwidth ya. Nah, selain itu, di aplikasi ini kita bisa toggle game mode-nya juga, ubah equalizer, atur touch control, manage perangkat yang terhubung, kemudian atur kualitas transmisi audio, dan pilihan mikrofon mana yang digunakan. Karakternya saya rasa lebih cocok buat anak muda dengan power besar yang bikin saya nggak terlalu tinggi nyetel volumenya. Iya, bass dominannya juga membuatnya lebih cocok buat para basshead yang mungkin di level harganya masih jadi mayoritas juga ya. Ini memperkaya portfolio Irfan yang biasanya punya earphone yang balance dengan detail dan clarity jempolan. So, silakan para basshead yang pengen coba produk Irfan, saya sediakan link pembeliannya di deskripsi nih. Oke, diklik ya. Sip, hatur nuhun. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.